Biar nggak hanya berdebat yang asal-asalan gitu ya. Untuk yang tidak bertanya, saya mohon semuanya untuk mendengarkan gitu loh. Biar pertanyaannya jelas tersampaikan kepada para kandidat. Dan ketika para kandidat menjawab, saya juga mohon teman-teman untuk menyimak sama-sama biar semuanya tahu jawabannya berkualitas atau enggak gitu kan. Oke, langsung aja dimulai. Siapa yang mau bertanya? Saya hanya mempersilahkan yang belum dapat kesempatan bertanya. Yang belum dapat kesempatan bertanya. Kira-kira ada yang masih mau bertanya enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudi Krisnandi, saya dari kampus Pasar Minggu. Saya ingin bertanya kepada saudara Rangga Erlan Septiasa mengenai misi yang ketiga. Saya sebutkan kembali, yaitu memperbanyak kegiatan kejuaraan atau perlombaan di bidang kegiatan kemahasiswaan. Kita tahu kan mayoritas mahasiswa di sini kan para pekerja. Untuk frekuensi untuk bertemu kan susah, ya kan? Intensitas untuk bertemu itu susah. Apalagi satu meja membahas diskusi untuk acara kan susah, nggak gampang. Yang mudah-mudahan gitu kan. Nah, pertanyaan saya, kiat-kiat apa yang akan Anda lakukan sehingga misi yang saya sebutkan tadi berjalan sesuai rencana Anda? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk saudara Yudi dari cabang Pasar Minggu. Pertanyaannya mengenai untuk nomor 3 yang masalah memperbanyak kegiatan atau event ya, atau perlombaan. Oke, kita sadari mungkin di sini emang mayoritas pekerja semua. Tapi saya juga sama pekerja ya. Sebenarnya saya pekerja. Oke, saya kerja di Pemda Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Saya untuk saat ini saya benar-benar banyak sekali tanggung jawab saya di kantor untuk mengenai pendataan. Mungkin Anda semua tahu gimana caranya kinerjanya Bapak kepala kita ya, Pak Ahok, Gubernur DKI ya, lebih kejam ya. Saya tahu sekali. Nah, mungkin dari pertanyaan Pak Yudi, oke lah, mungkin kita semua bekerja, tapi ada luang waktu, ya kan? Ada luang waktu untuk kita berkumpul, berkomunikasi. Gimana caranya untuk mengadakan event kita nanti supaya sukses, ya? Dan tidak semua orang di sini juga bekerja semua, tidak semuanya. Saya yakin, ya. Mungkin saya akan gimana ya, merekrut orang-orang untuk mengikuti event yang saya akan rencanakan nanti, yang siap terjun ke lapangan nanti. Oke, sekian, terima kasih. Dipersilahkan ke depan untuk melakukan foto-foto dengan para kandidat dulu. Terima kasih atas kesempatannya.
Oke, gimana nih? Masih ada yang penasaran nggak? Masih tahu deh. Oh, ada yang mau nanya masih? Boleh. Ibu. Ibu kita semua nih, Ibu Sri mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk jawaban satu ya dari kandidat 1, 2, 3 dan 4. Seandainya kalian terpilih jadi ketua BEM, terus kira-kira pengurusnya akan dipilih itu yang seperti apa? Ya, kriterianya apa? Atau yang dekat dengan kalian, atau yang punya prestasi sendiri, atau yang kira-kira bisa membantu melaksanakan visi dan misi kalian. Karena itu sangat penting, kepengurusan sangat penting. Ya, jangan hanya karena milih pengurus, mau kalau ada seseorang tapi tidak boleh ikut. Ya, mau jadi pengurus, mau membantu kalian tapi asal si E tidak jadi pengurus, karena efeknya akan panjang. Karena jadi akan mudah, jadi kalian nanti akan ikutin apa maunya dia, bukan yang dia lagi. Terus yang kedua tadi masalah dana, karena selama ini hanya kampus Pondok Bambu, mahasiswa Pondok Bambu yang bayar iuran rutin untuk pengurusan BEM, untuk iuran BEM. Karena kampus lain kami tidak pernah lihat ada iuran BEM. Kalau di sini ada 5.000 sebulan, ada yang 1 tahun sekalian. Ya. Jadi apakah itu akan semua dilaksanakan untuk semua kampus atau hanya terbebani hanya untuk Pondok Bambu saja? Ya, jadi bagaimana cara kalian untuk menarik pemutar itu? Karena itu sedikit banyak sangat membantu kegiatan. Ya, karena dana kan dari sangat penting ya. Saya kira hanya itu saja. Silakan bisa dijawab dari yang satu dulu. Kemudian nomor 2 ada nomor 3 dan nomor 4. Yang singkat saja. Tepuk tangan dong untuk Bu Sri. Mungkin pertanyaan dari Bu Sri kurang lebih yang pertama, untuk kepengurusan kriterianya seperti apa, yang keduanya mungkin masalah di mana ya. Untuk teman-teman semua, mohon kita dengarkan sama-sama ya. Oke. Untuk jawabannya saya persilakan dari kandidat 4 dulu deh. Dari tadi pertama mulu ya. Dari kandidat 4 dulu. Terima kasih. Pertanyaan pertama akan saya jawab. Yang pertama, saya akan melihat karakter atau sifat dari calon pengurus yang akan saya pilih. Yang kedua, dari mana itu cuma kampus harus wajib membayar iuran. Terima kasih untuk saudara Wahyu. Berikutnya tadi apa? Yang pertama menurut karakter dan sifatnya ya. Jadi memilih pengurusannya berdasarkan karakter dan sifatnya Bu. Mungkin cukup jelas ya Bu. Selanjutnya saudara Yudi, silakan. Terima kasih. Ada pertanyaannya. Kriteria untuk pengurus BEM selanjutnya itu mungkin kita adakan seleksi dulu. Diadakan seleksi maksud dalam artian itu kalau kita untuk mengenal seseorang
atau mengenal karakter orang itu agak lama prosesnya. Jadi mungkin di situ nanti kita akan adakan seleksi dari kita akan ajukan pertanyaan yang bisa dijawab oleh pengurus BEM yang akan masuk ke dalam pengurusan itu sendiri. Jadi kita melihat dulu karakternya seperti apa, karena sulit untuk melihat karakter seseorang. Kedua, untuk pungutan BEM yang 5.000 itu mungkin maaf sebelumnya sama-sama. Kalau untuk pungutan BEM yang 5.000 rupiah itu kita nggak bisa serta-merta kita harus menetapkan satu orang harus membayar 5.000 atau produk kamu saja yang bayar. Itu dibutuhkan dari pihak manajemen lainnya untuk bergabung dan duduk bersama BEM untuk merembukan masalah seperti itu. Oh, oke. Kalau manajemen yang membantu, mungkin dari BEM akan mengambil suatu tindakan atau suatu kepastian bahwa untuk pungutan 5.000 itu diwajibkan untuk seluruh mahasiswa Trianandra. Tidak hanya produk bagus saja, untuk kelas reguler, KPT yang Sabtu Minggu juga akan dikenakan seperti itu juga. Terima kasih, itu saja yang saya dapat berikan. Terima kasih Saudara Lidi atas jawabannya. Mungkin secara kesimpulannya akan melakukan seleksi dulu untuk para pengurus. Selanjutnya Saudara Raka, silakan untuk menjawab. Oke, terima kasih banyak Bu atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama yang gue tanyakan, bagaimana untuk mencari calon kepengurusan nanti untuk BEM periode 2015-2016. Mungkin cara saya nanti kalau kepilih jadi ketua BEM, saya akan melakukan yang seperti tadi saya bilang, untuk bersosialisasi dulu nantinya, dan nanti kita bisa mengetahui sedikitnya dari karakter orang-orang tersebut, dari sekumpulan orang tersebut itu. Dan kemungkinan nanti saya akan mencari orang yang sudah saya tahu gimana cara kinerjanya dia atau karakternya dia. Nanti saya akan merembet selanjutnya. Dan untuk pertanyaan kedua, bagaimana caranya untuk mengenai pendanaan ke semua kampus dengan cara bersosialisasi juga mungkin gue. Mungkin saya akan merencanakan minimal seminggu sekali saya mendatangi ke kampus cabang kita, biar di Pondok Bambu tidak terbebani mungkin ya, seperti yang tadi gue sebutkan. Ya mungkin itu karena suatu partisipasi atau kepedulian dari setiap mahasiswa atau mahasiswi untuk kampus kita Trianandra. Tidak besar dengan uang 5.000 itu, mungkin kalau dikatakan dengan nilai ya, masa sih gak peduli sama kampus kita sendiri gitu ya. Ya mungkin itu, sekian dan terima kasih. Luar biasa ya, seminggu sekali memblusukan gue. Terima kasih. Selanjutnya kandidat nomor 1, silakan. Oke, terima kasih. Untuk pemilihan, jika saya terpilih untuk pemilihan kepengurusan, saya yang pertama saya sarankan yang pertama dari bentar. Yang pertama ikhlas dulu. Ini ikhlas dari hati. Betul. Tidak ada terima uang, tidak ada imbalan apapun. Ini pengabdian sebenarnya. Yang kedua, yang bisa meluangkan waktu. Sebagian kan kita mengerti lah, ada yang sudah berkeluarga, ada yang sudah bekerja, jadi sulit, memang manajemen waktu sulit kita atur. Terus yang pertanyaan kedua untuk pendanaan BEM ya. Kalau untuk pendanaan BEM, kita saya sebetulnya selama setahun saya kuliah di kampus pemuda, saya belum tahu ada iuran BEM.
makanya itu kita sosialisasi aja dulu. Sebetulnya kita intinya tuh seperti misi saya. Jadi kita berkumpul, kita bikin ketua mahasiswa antar cabang, kita kumpulin. Nanti biar mereka yang infokan. Jadi kita tidak terlalu banyak sebentar-bentar apa kita mau bisa waktu, tapi untuk apa kita rapat kan butuh waktu, uang juga kan. Jadi kita mengingatkan rapat juga kan. Jadi sebetulnya saya ada pengennya seluruh kampus tuh ada yang dirampil. Kita berapa? Kalau di pemula dari kelompok 5.000 ya sebulan. Oke. Yang pertama iuran BEM, tapi yang terlupa ada. Saya pengen bikin ada iuran anak yatim. Itu gimana kalau sebulan 10.000, yang 15.000 itu anak yatim. Jadi kita bikin hashtag yang peduli trianandra dan peduli yatim. Gimana, setuju? Kalau saya terpilih gitu. Oke, sekian, terima kasih. Gimana teman-teman, masih semangat nggak? Masih mau bertanya? Oh, sorry, ada dari pengurus BEM periode 2014-2015 ya. 2014 ya, 2014-2015 mau bertanya. Saya mau bertanya kepada seluruh. Perkenalkan, nama saya Ami. Saya di sini. Saya mau bertanya kepada para kandidat, di dalam kesuksesan seseorang itu kan dipengaruhi oleh 80% tindakan dan 20% teknis. Nah, di dalam struktur organisasi yang kalian akan rencanakan, bagaimana cara meningkatkan 20% tersebut dari tiap-tiap anggota Anda untuk diaplikasikan kepada bidang-bidang divisi dan kegiatannya? 80% untuk tindakan, 20% teknis. Jadi gimana caranya meningkatkan yang 20% itu? Oke. Kayaknya saya mulai dari kandidat nomor 1 ya. Saudara Adnan, silahkan. Oke, terima kasih. Pertanyaannya sungguh menarik. Mungkin orangnya juga menarik. Oke, untuk yang 20% untuk tindakan, 20%. Gimana cara meningkatkan? Manusia itu tidak ada sempurna, pasti ada salah. Gimana caranya 20% itu tergantung semua pada saya jika terpilih di BEM dan sebagai mahasiswanya. Sebetulnya bisa balikin lagi kepada mahasiswanya. Kalau kita bikin tindakan, bisa nggak menurut sama kita? Percaya nggak sama ketua BEM? Begitu. Sekian. Terima kasih untuk saudara Dan. Gimana? Jelas jawabannya? Oke. Saudara Kak. Terima kasih untuk saudari Ami atas pertanyaannya. Yang dipertanyakan adalah bagaimana caranya untuk meningkatkan yang 20% itu, mungkin teknis ya. Mungkin untuk perencanaan saya ke depan mungkin tetap bertahan kayaknya. Teknis lebih baik banyak bertindak daripada banyak berteknis gitu. Teknis cukup dikit aja lah, kita langsung bertindak aja gitu. Mungkin kalau kita lebih meningkatkan teknisnya, nanti tindakannya pada lalai gitu, seperti yang udah ya. Oke, sekian dan terima kasih. Ya, lanjut aja langsung saudara Yudi. Terima kasih kepada kami.
Sebenarnya kalau kita ingin melakukan sebuah event atau kegiatan itu memang perencanaan itu harus matang, nggak semerta-merta kita tercetus ide langsung dipraktekkan. Kita juga harus persiapan yang matang itu lebih penting. Ibaratnya kita mau berperang, kita harus tahu musuh kita siapa. Jangan tiba-tiba ada musuh langsung kita serang. Seperti itu. Jadi intinya itu mungkin harus balance atau bisa 40-60, tapi yang paling penting itu tindakan itu lebih tinggi daripada tekniknya. Mungkin itu saja, terima kasih. Mungkin jawaban kandidat kedua dan ketiga hampir mirip ya. Oke, selanjutnya kandidat nomor 4 Saudara Wahyu. Bicara gesernya gimana sih, perlu ada yang diintim nggak sih? Dikendori geser gitu. Terima kasih atas pertanyaannya. Dikendori. Ini jawaban saya sangat singkat. Kayak gini berapa? Suksesnya suatu acara adalah keyakinan. Karena jika kita tidak yakin, suatu acara tidak akan berhasil. Oke, terima kasih Saudara Wahyu. Mohon maaf ya. Masih penasaran? Masih penasaran? Oke. Oke, ada lagi satu pertanyaan dari Bang Agus ya. Silakan. Yang ingin saya tanyakan ya untuk semuanya. Nah, jangan kita otot Ustaznya, tenang. Enggak berat nih pertanyaannya. Saya kan hobi touring nih, makanya sampai sekarang jarang masuk nih, sering touring soalnya 1 minggu. Ya. Nah, jika nanti terpilih teman-teman, salah satu pasti yang terpilih ya. Apakah nanti ada divisi khusus untuk menangani touring? Ya, bukan hanya di Pemuda, di Pondok Bambu, di Depok, di Pasar Minggu, bukan. Jadi ada satu orang mungkin usulan dari saya itu jadi ketua divisi touring. Ya, mungkin itu aja. Silakan dijawab Mas Adnan, Bang Raga, Mas Yudi, Mas Wahyu ya. Seperti apa bentuknya, seperti apa wujudnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari pertanyaan dari Bang Agus, luar biasa ya. Untuk jawaban pertama, Kalau misalkan jadinya Senin, sebelum para kandidat sama yang pemuda sama KPP menjawab, saya mohon untuk tidak ngobrol di dalam ruangan ya. Soalnya mengganggu, yang ada yang mau serius dengerin jadi keganggu gitu ya. Dimulai dari kandidat nomor 4 Saudara Wahyu, silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin di sini bagi saya sulit karena tidak semua rencana seminggu dari sekarang. Sabtu atau Minggu besok. Dan touring itu merupakan waktu yang cukup lama, bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu. Jadi sepertinya sulit. Terima kasih. Singkat dan padat ya. Saudara Yudi, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan coba jawab. Sebenarnya nanti bila saya terpilih nanti saya akan merubah atau membuat anak cabang dari Mapala. Jadi ntar ada divisi traveling, backpackernya itu ada. Nah, saya juga baru dengar ini ada orang yang suka touring. Mungkin itu jadi ide inspirasi yang bagus untuk diadakan. Jadi kalau traveling itu atau backpacker yang ada di sini ini udah berjalan, cuma dia namanya belum resmi aja. Di sini udah ada komunitasnya. Luar biasa. Cuma saya bisa mencoba aja kalau ada yang suka touring, mungkin itu bisa diadakan nanti ke depannya. Terima kasih. Saudara kan. Oke, terima kasih pertanyaannya untuk Bang Agus. Mungkin itu touring suatu kegiatan maksudnya olahraga ya? Ya kan? Masuk olahraga juga kan? Nah, ke divisi atau ke organisasi yang olahraga kan di sini
kita udah ada. Mungkin itu salah satu masukan yang bagus nanti untuk apabila nanti saya nanti kepilih jadi ketua WM. Mungkin dari seperti yang saya dengar, seperti Bang Yudi katakan manfaat atau seperti Pak Agus usulkan itu untuk touring, itu bisa nanti kita realisasikan nanti ya. Kita perencanakan nanti ke depan gimana caranya supaya keorganisasian itu kita bangkit gitu, kita bentuk gitu ya. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf ya, mungkin ini jawaban dari Mas Adnan untuk yang terakhir di sesi debat ini, soalnya audiensnya juga udah mulai lebih banyak yang udah pulang kali ya, gitu aja. Oke, silakan. Oke, terima kasih untuk Bapak Agus. Pertanyaan sungguh menarik, sungguh menantang. Seperti istilah gastro reblo. Boleh juga. Perideanya juga boleh juga. Karena itu suatu misi saya juga. Bisa mendukung. Karena untuk merangkul kampus-kampus yang lain. Karena dari anak-anak touring itu keakraban yang sungguh erat. Karena teman adalah teman. Begitu aja. Terima kasih.